Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Hari ini bersama saya Nur Aulia Amalia, peserta PKDP Kemenak PTP UIN Alauddin Makassar tahun 2026. Baiklah adik-adik atau teman-teman sekalian, jadi hari ini kita ingin mempelajari materi yang berkaitan dengan asking and giving for directions atau meminta dan memberi petunjuk arah dalam bahasa Inggris. Nah, materi ini adalah materi yang penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena ini biasanya kita gunakan untuk memberikan orang lain petunjuk arah tentang menemukan suatu tempat, utamanya dalam bahasa Inggris ya. Lalu bagaimana caranya kita memberikan petunjuk arah dalam bahasa Inggris? Mari kita pelajari selengkapnya. Jadi kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran ini mahasiswa diharapkan mampu. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi kosakata-kosakata yang digunakan untuk menunjukkan arah. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menggunakan ungkapan meminta dan memberi petunjuk arah. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu memberikan petunjuk arah secara sederhana dalam bahasa Inggris. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah mahasiswa mampu berbicara secara santun dalam memberikan informasi kepada orang lain. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Yang pertama, pernahkah Anda ditanya lokasi masjid? Atau ditanya lokasi perpustakaan, ditanya lokasi kantin kampus, atau ditanya arah menuju suatu tempat. Lalu, bagaimana cara Anda menjawabnya dalam bahasa Inggris? Mari kita pelajari hari ini. Pertama-tama, mari kita mempelajari nama-nama tempat dalam bahasa Inggris. Yang pertama, ada hospital, berarti rumah sakit. Yang kedua, yaitu mosque, berarti masjid. Yang ketiga, campus, berarti kampus. Yang keempat, school, berarti sekolah. Yang kelima, yaitu bank, berarti bank. Kemudian yang selanjutnya, yaitu post office, yang berarti kantor pos. Kemudian selanjutnya yaitu market, yang berarti pasar. Kemudian yang selanjutnya yaitu park, yang berarti taman. Baiklah, silahkan dibaca dan diucapkan kembali agar lebih mudah diingat ya. Baiklah, jadi kita beralih ke slide selanjutnya. Sekarang kita belajar kosakata-kosakata yang digunakan untuk menunjukkan arah. Yang pertama yaitu go straight, yang berarti jalan lurus. Kemudian selanjutnya yaitu turn right, yang berarti belok kanan. Kemudian turn left, yang berarti belok kiri. Kemudian next to berarti di samping. Kemudian opposite berarti di seberang. Kemudian behind berarti di belakang. Kemudian in front of berarti di depan. Kemudian near berarti dekat. Kemudian far from berarti jauh dari. Semua kosakata-kosakata ini penting untuk kita ketahui dalam memberikan petunjuk arah pada orang lain. Baiklah, jadi saat ini kita ingin mempelajari bagian yang selanjutnya, yaitu bagaimana cara meminta petunjuk arah dalam bahasa Inggris. Nah, beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan. Contoh kalimat yang pertama adalah excuse me, where's the library? Artinya permisi, di mana perpustakaan? Contoh kalimat yang kedua adalah can you tell me where the mosque is? Artinya, bisakah Anda memberitahukan saya di mana masjid berada? Contoh kalimat yang ketiga adalah how can I get to the campus? Bagaimana caranya saya bisa ke kampus? Nah, beberapa ungkapan meminta petunjuk arah ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Baiklah, jadi kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini kita akan mempelajari bagaimana cara memberikan petunjuk arah kepada orang lain. Nah, beberapa kalimat yang bisa kita gunakan untuk meminta petunjuk arah kepada orang lain. Yang pertama adalah go straight, artinya jalan lurus. Yang kedua, kita bisa mengatakan turn right, artinya belok kanan. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengatakan turn left, artinya belok kiri. Nah, kalimat lain yang bisa kita gunakan lagi adalah the mosque is next to the market. Jadi, mosque artinya masjid berada di dekat pasar. Kemudian yang selanjutnya adalah the bank is opposite the post office. Jadi bank berada di seberang post office. Nah, atau kantor pos. Beberapa kalimat ini itu sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu orang lain memberikan petunjuk arah. Sekarang, mari kita lihat contoh percakapan sederhana dari meminta dan memberi petunjuk arah dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita boleh lihat ya pada slide. Nah, di slide ini terdapat percakapan antara Aulia dan Nana yang berkaitan dengan meminta dan memberikan petunjuk arah dalam bahasa Inggris. Kita lihat pada slide. Aulia mengatakan, "Excuse me, what is the library?" Artinya, Aulia mengatakan, "Permisi, di mana perpustakaan?" Nana menjawab, "Go straight ahead, turn left at the intersection. The library is next to the mosque." Artinya adalah, jalan terus, belok kiri pada pertigaan, perpustakaan berada di dekat masjid. Nah, kemudian Aulia mengatakan thank you, Nana mengatakan you're welcome, artinya sama-sama. Nah, dari percakapan ini, perhatikan ya bagaimana cara menggunakan ungkapan, meminta dan memberikan petunjuk arah dalam bahasa Inggris. Setelah mempelajari materi tadi, maka sekarang saatnya kita latihan. Silakan teman-teman sekalian perhatikan peta pada layar. Nah, di peta pada layar ini terdapat berbagai macam atau letak tempat umum dalam suatu peta ini. Nah, coba teman-teman perhatikan letak peta, yaitu tempat, restoran, dan juga sekolah pada peta ini. Bayangkan teman-teman sekalian ketika ada seseorang yang bertanya kepada kita atau kepada kalian, yang pertanyaannya adalah, "How can I get to the restaurant from the school?" Oke, silahkan pause dulu video ini, kemudian jawab pertanyaan tersebut secara singkat berdasarkan materi yang sudah kita pelajari tadi. Baiklah, apakah sudah dijawab pertanyaannya? Apa jawaban kalian? Wah, bagus sekali ya semua jawabannya. Ya, betul sekali. Jadi, jawabannya adalah go straight ahead. The restaurant is next to the school. It's on your right. Selain mempelajari materi tentang bahasa Inggris, kita juga dapat mengambil nilai-nilai keislaman dari materi ini, yaitu saling membantu antar sesama umat manusia. Nah, jadi ketika ada orang lain yang ingin meminta bantuan atau ada orang lain yang ingin meminta petunjuk arah pada kita, maka hendaknya kita bantu orang lain dengan memberikan bantuan atau petunjuk arah yang benar dan juga jelas. Karena di dalam agama Islam itu sendiri, saling membantu antar sesama itu sangat dianjurkan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering bertemu dengan berbagai macam orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Nah, dalam membantu orang lain, kita harus bersikap ramah, santun, hormat, tanpa membedakan suku, agama, dan budaya dari orang itu sendiri. Dengan kita menghormati dan menghargai orang lain, maka kita menciptakan kehidupan yang damai dan juga tentram dalam bermasyarakat. Baiklah, sekarang giliran kalian untuk praktik berbicara. Nah, silakan jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya yaitu, how can I get to the mosque from the library? Kalian bisa menggunakan ungkapan seperti go straight,
turn right, turn left, near, opposite. Silakan jeda dulu video ini, kemudian berikan jawaban kalian secara lisan. Setelah mempelajari materi pembelajaran kita hari ini, mari kita simpulkan materi pembelajaran kita yang tadi ya. Nah, jadi tadi kita telah mempelajari berbagai macam materi. Yang pertama adalah kosakata-kosakata yang berkaitan dengan tempat. Kemudian yang kedua, kita mempelajari kosakata-kosakata yang berkaitan dengan petunjuk arah. Kemudian yang ketiga, kita mempelajari cara meminta dan memberi petunjuk arah. Kemudian yang keempat, atau yang terakhir adalah kita mempelajari nilai-nilai keislaman dan juga moderasi beragama yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga materi-materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan juga menambah kemampuan komunikasi kita dalam kehidupan kita, khususnya dalam bermasyarakat. Baiklah, sebagai tugas dalam pembelajaran ini, silakan membuat peta lingkungan kampus atau lingkungan tempat tinggal kalian. Setelah itu, kalian membuat kalimat 5-7 kalimat yang berkaitan dengan memberikan petunjuk arah berdasarkan peta yang telah kalian buat. Nah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran sampai selesai. Jangan lupa untuk selalu berlatih menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.